Pada tahun 1964, Vincent Gaddis menulis di majalah Argosy tentang batas-batas segitiga Bermuda. 3. Memberikan simpulnya sebagai Miami, San Juan, Puerto Rico, dan Bermuda. Penulis selanjutnya tidak harus mengikuti definisi ini. 4. Beberapa penulis memberikan batasan dan simpul yang berbeda pada segitiga, dengan luas total bervariasi dari 1.300.000 hingga 3.900.000 km persegi. Memang, beberapa penulis bahkan merentangkannya sampai ke pantai Irlandia. 5. Akibatnya, penentuan kecelakaan yang terjadi di dalam segitiga tergantung pada penulis yang melaporkannya. Pada masa pelayaran Christopher Columbus, ketika melintasi area segitiga Bermuda, salah satu awak kapalnya mengatakan melihat cahaya aneh berkemilau di cakrawala. Beberapa orang mengatakan telah mengamati sesuatu seperti meteor. Dalam catatannya ia menulis bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut. Berbagai peristiwa kehilangan di area tersebut pertama kali didokumentasikan pada tahun 1951 oleh F.W. Jones dari majalah Associated Press. Jones menulis artikel mengenai peristiwa kehilangan misterius yang menimpa kapal terbang dan laut di area tersebut dan menyebutnya segitiga setan. Hal tersebut diungkit kembali pada tahun berikutnya oleh Fate Magazine dengan artikel yang dibuat George X. Tahun 1964, Vincent Gaddis menyebut area tersebut sebagai segitiga Bermuda yang mematikan, setelah istilah segitiga Bermuda menjadi istilah yang biasa disebut. Beberapa ilmuwan Amerika, Prancis dan negara lainnya pada saat melakukan survei di area dasar laut segitiga Bermuda, Samudera Atlantik, menemukan sebuah piramida berdiri tegak di dasar laut yang tak pernah diketahui orang. Panjang sisi dasar piramida ini mencapai 300 meter, tingginya 200 meter, dan jarak ujung piramida ini dari permukaan laut sekitar 100 meter. Ukuran piramida ini lebih besar skalanya dibandingkan dengan piramida Mesir kuno yang ada di darat. Di atas piramida terdapat 2 buah lubang yang sangat besar. Air laut dengan kecepatan tinggi melalui kedua lubang ini. Dan oleh karena itu ombak yang besar dapat membentuk pusaran raksasa yang membuat perairan di sekitar ini menimbulkan ombak yang dahsyat menggelora dan badai pada permukaan laut. Ada beberapa ilmuwan barat yang berpendapat bahwa piramida di dasar laut ini mungkin awalnya dibuat di atas daratan. Lalu terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan menggelamkan daratan ke dasar laut seiring dengan perubahan penurunan permukaan tanah. Ilmuwan lainnya berpendapat bahwa beberapa ratus tahun yang silam perairan di area segitiga Bermuda dianggap pernah menjadi sebagai salah satu landasan aktivitas bangsa Atlantis, dan piramida di dasar laut tersebut mungkin sebuah gudang pemasokan mereka. Ada juga yang curiga bahwa piramida kemungkinan adalah sebuah tanah suci yang khusus dilindungi oleh bangsa Atlantis pada tempat yang mempunyai sejenis kekuatan dan sifat khas energi kosmosnya. Piramida itu bisa menarik dan mengumpulkan sinar kosmos, medan energi atau energi gelombang lain yang belum diketahui, dan struktur pada bagian dalamnya mungkin adalah resonansi gelombang mikro, yang memiliki efek terhadap suatu benda dan menghimpun sumber energi lainnya. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan kutukan mistis bangsa Atlantis. Li Hongzhi dalam buku yang berjudul Zuan Falun mempunyai penjelasan tentang penemuan peradaban prasejarah sebagai berikut. Di atas bumi ada benua Asia, Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, Oceania, Afrika dan benua Antartika, yang oleh ilmuwan geologi secara umum disebut lempeng kontinental. Sejak terbentuknya lempeng kontinental sampai sekarang, sudah ada sejarah puluhan juta tahun. Dapat dikatakan pula bahwa banyak daratan berasal dari dasar laut yang naik ke atas. Ada juga banyak daratan yang tenggelam ke dasar laut. Sejak kondisi ini stabil sampai keadaan sekarang, sudah bersejarah puluhan juta tahun. Namun di banyak dasar laut, telah ditemukan sejumlah bangunan yang tinggi besar dengan pahatan yang sangat indah, dan bukan berasal dari warisan budaya umat manusia modern. Jadi pasti bangunan yang telah dibuat sebelum ia tenggelam ke dasar laut. Dipandang dari sudut ini, misteri asal mula piramida dasar laut ini sudah dapat dipecahkan. Salah satu kisah yang terkenal dan bertahan lama dalam banyaknya kasus misterius mengenai hilangnya pesawat-pesawat dan kapal-kapal yang melintas di segitiga Bermuda adalah penerbangan 19
Penerbangan 19 merupakan kesatuan angkatan udara dari 5 pesawat pembom Angkatan Laut Amerika Serikat. Penerbangan itu terakhir kali terlihat saat lepas landas di Fort Lauderdale, Florida pada tanggal 5 Desember tahun 1945. Pesawat-pesawat pada penerbangan 19 dibuat secara sistematis oleh orang-orang yang ahli penerbangan dan kelautan untuk menghadapi situasi buruk, tetapi tiba-tiba dengan mudah menghilang setelah mengirimkan laporan mengenai gejala pandangan yang aneh, dianggap tidak masuk akal. Karena pesawat-pesawat pada penerbangan 19 dirancang untuk dapat mengapung di lautan dalam waktu yang lama, maka penyebab hilangnya dianggap karena penerbangan tersebut masih mengapung-apung di lautan menunggu laut yang tenang dan langit yang cerah. Setelah itu, dikirimkan regu penyelamat untuk menjemput penerbangan tersebut. Tetapi tidak hanya pesawat penerbangan 19 yang belum ditemukan, regu penyelamat juga ikut lenyap.